Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicia Ninja Shiva dari kelas 10-6. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah memenuhi tugas dari Pak Nainggolan selaku guru kimia. Diharapkan teman-teman dapat menonton tanpa meninggalkan komentar-komentar yang buruk. Oke, terima kasih. Silakan menonton. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan, yang keempat hukum perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Pertama, mari kita bahas dulu mengenai hukum kekekalan massa. Ini dari hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat hasil reaksi. Sebelumnya, Lavoisier telah menimbang bahwa zat-zat sebelum reaksi dan hasil reaksinya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Ini adalah contoh dari hukum kekekalan massa. Misalnya, nilai dari massa tembaga adalah 0,24. dan nilai dari massa belerang adalah 0,65. Maka massa yang dihasilkan sesudah reaksi adalah 0,89. Ini bisa kita peroleh dari massa tembaga ditambah dengan massa belerang, maka didapatkan hasil massa sesudah reaksinya. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum perbandingan tetap. Sebelum itu mari kita membaca informasi dulu. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1804 setelah melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sehingga terbentuklah air atau H2O. Bunyi dari hukum perbandingan tetap ini adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tidak tergantung pada saat unsur-unsur senyawa tersebut. Ini adalah contoh dari hukum perbandingan tetap. Nah, di sini contohnya adalah massa hidrogen yang direaksikan itu ada 1 gram dan massa oksigen yang direaksikan ada 8 gram. Maka massa air yang terbentuk adalah 9 gram karena tidak ada sisa zat bereaksi. Ini bisa kita lihat bahwa perbandingannya adalah 1:8. Kemudian yang kedua adalah massa hidrogen yang direaksikan adalah 2 gram. Massa oksigen yang direaksikan adalah 8 gram. Massa air yang terbentuk 9 gram. Mengapa demikian? Padahal 2 tambah 8 adalah 11. 2 tambah 8 adalah 10. Karena di sini terdapat sisa zat bereaksi. Sisa zat bereaksi dari hidrogen 1 gram. Berarti 2 gram ini dikurang dengan 1 gram dari sisa zat bereaksi. Maka nilainya menjadi 1 gram. 1 gram ditambah 8 gram adalah 9 gram. Begitu juga contoh yang di bawahnya. Kemudian kita masuk ke hukum kelipatan perbandingan. Dalam kimia, hukum perbandingan berganda atau kelipatan adalah salah satu hukum dasar stoikiometri. Hukum ini juga kadang-kadang disebut sebagai hukum Dalton, karena penemunya adalah John Dalton. Bunyi dari hukum kelipatan perbandingan ini adalah bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan lainnya. Contoh soalnya akan saya letak di akhir video. Kita membahas materi terlebih dahulu. Kemudian ada hukum perbandingan volume. Terdapat hukum Avogadro. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dapat merujuk kepada salah satu dari dua hukum kimia yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis bernama Joseph Louis dan Gay-Lussac. Keduanya berhubungan dengan sifat-sifat gas. Bunyi dari hukum perbandingan volume adalah jumlah molekul yang sama pula. Kemudian bunyi hukumnya adalah pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama.
Nah, kita akan memasuki pembahasan rumus. Hukum perbandingan tetap memiliki dua rumus, yaitu massa atom relatif atau AR unsur X sama dengan massa satu atom unsur X dibagi 1/12 dikali 1 massa atom C-12. Yang kedua, massa molekul relatif MR sama dengan massa rata-rata molekul X dibagi 1/12 dikali 1 massa atom C-12. Kemudian, hukum kelipatan perbandingan. Nah, di sini terdapat contoh soal yang dimana sudah terdapat rumus, yaitu massa oksigen dalam senyawa 1 dibagi massa oksigen dalam senyawa 2, yang artinya massa senyawa 1 memiliki massa nitrogen 28 gram dan massa oksigen 28 gram, maka 28 gram dibagi 28 gram sama dengan 1, dan 32 gram dibagi 64 gram sama dengan 1/2. Maka jawabannya adalah yang E, 1/2. Yang keempat ada hukum perbandingan volume dengan rumus volume gas A dibagi volume gas B sama dengan koefisien gas A dibagi koefisien gas B. Volume gas A sama dengan koefisien gas A dibagi koefisien gas B dikali volume gas B. Nah, untuk mencari volume gas B tinggal dibalik menjadi volume gas B sama dengan koefisien gas B dibagi koefisien gas A dikali volume gas A. Dan yang terakhir ada hukum Avogadro yang memiliki rumus perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan koefisien. Dapat ditulis sebagai V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2 sama dengan koefisien 1 dibagi koefisien 2. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Di sini ditanyakan berapa massa klorida yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai 31 dari massa yang terbentuk. Nah, di sini tadi kan sudah dikatakan bahwa massa kalsium ditambah dengan massa klorida menghasilkan massa CaCl. Nah, kita bisa mencarinya dengan massa yang terbentuk dikurang dengan massa kalsium, yaitu 31 dikurang 5 sama dengan 26. Yang berikutnya, diketahui bahwa massa kloridanya 19 dan massa yang terbentuk adalah 22. Maka massa kalsiumnya adalah 3. Kemudian, soal yang selanjutnya, berapakah massa yang terbentuk dari kalsium 11 dan klorida 20, yaitu 31. Soal selanjutnya, massa hidrogen yang direaksikan adalah 10 gram, massa oksigen yang direaksikan adalah 12 gram. Berapakah massa air yang terbentuk sedangkan sisa zat reaksi 8 gram? Ini perlu diketahui dulu, sisa zat reaksi itu zat yang mana? Maka kita letakkan saja sisa zat reaksinya itu 8 gram dari hidrogen. Maka 10 dikurang 8 sama dengan 2. 2 ditambah 12 gram sama dengan 14 gram. Maka massa air yang terbentuk adalah 14 gram. Soal selanjutnya, yaitu diketahui bahwa massa atom relatif Na sama dengan 23, hidrogen sama dengan 1, dan oksigen sama dengan 16. Tentukan massa molekul relatif senyawa Na2OH4. Nah, cara menjawabnya itu tadi sama dengan atom relatif Na sama dengan 23, oksigen sama dengan 16, dan hidrogen sama dengan 1. Lalu, massa relatif atau molekul relatif sama dengan 2 dikali AR ditambah 1 dikali AR ditambah 4 dikali AR. Bilangan pengali didapatkan dari jumlah molekul. Kemudian didapatkan hasil 46 ditambah 16 ditambah 4. Hasilnya adalah 66. Soal selanjutnya yaitu mengenai perbandingan volume. Pembahasannya terdapat di foto berikut. Lalu soal yang terakhir yaitu mengenai hukum perbandingan Avogadro. Dengan diketahui sebuah persamaan reaksi seperti N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Tentukan berapa perbandingan jumlah molekul. Nah, dari soal itu, pertama-tama kita harus menyamakan dulu reaksinya. Setelah reaksinya sama,
kita mendapatkan perbandingan yaitu 1:3:2. Nah, untuk mencari perbandingan molekul, kita harus mengetahui dulu salah satu molekulnya. Seperti di contoh diketahui bahwa molekul yang pertama yaitu 10. Kemudian 10 kita bagi dengan perbandingan 1 tadi yang menghasilkan jumlah 10. Kemudian untuk mencari molekul yang berikutnya yaitu perbandingan 3, kita bagi 1 dan dikali molekul yang di awal yaitu 10, menghasilkan 30 molekul. Begitupun yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menonton ini dan pembimbing yaitu Pak Neng. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun kata-kata yang dapat menyinggung. Maaf apabila video yang saya buat belum bisa memenuhi ekspektasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.